Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana ni'amal itihad wa wa'an hafadhana biha ila wijhatil mas'alatil mursalita hiya madarul ummati wal ibadah wa aiqadana biha an nujahida fi hukumati wahidati faghayri tafaruqi wa inad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nafad syahadatan syadiratan min syahimil fuad arju bihan najata yaumal yaqumul ashhad wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khulasatul ibad al-mab'utsu ilal kafati makhluqina fi kullil barori wal bilad. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadul fillahi haqqal jihad. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usyiyakum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tashimul bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sidang Jum'ah yang berbahagia, kami wasiatkan kepada kaum muslimin dan muslimat, terutama yang hadir di hari ini di masjid, dan juga kepada diri kami sendiri. Marilah kita bertakwa kepada Allah dan kita tingkatkan terus takwa itu hingga benar-benar menjadi golongan muttaqin. Sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa, karena mereka akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia, di akhirat. Sidang Jum'ah yang berbahagia, tidak berapa lama lagi kita akan memperingati Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei, hari yang sangat bersejarah. Karena pada hari itu mulai tumbuh di kalangan bangsa Indonesia yang terdiri bermacam-macam suku rasa persatuan untuk bangkit bersama-sama melawan penjajah melalui pendidikan, pengajaran, kebudayaan, dan sosial. Kita peringati tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada tanggal itu telah berdiri organisasi di Indonesia yang menentang penjajahan masih bersifat kedaerahan. Sidang Jum'ah yang berbahagia, sejak berdirinya Budi Utomo, maka kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu menentang penjajahan semakin menonjol. Mereka berjuang untuk daerahnya saja, tetapi untuk kepentingan nasional yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Adanya semangat persatuan yang semakin kuat dan bangsa Indonesia sejak dulu sebagian besar beragama Islam, sedang di dalam Islam rasa persatuan dengan tidak membeda-bedakan suku, bangsa, dan warna kulit atau bahasa sangat dianjurkan. Kita kenal istilah ukhuwah Islamiyah, yaitu istilah yang sangat populer di dalam Islam. Hal ini merupakan pencerminan dan dambaan Islam agar umatnya bersatu. Sebab perjuangan yang dilandasi persatuan pasti akan membuahkan kemenangan. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa mina man da'a illa asobiyati wa laisa mina man mata ala asobiyah." Riwayat Abu Daud. Bukanlah termasuk golongan kami yang menyerukan kepada kesukaan, dan bukan pula termasuk golongan kami orang yang mati karena membela kesukuan. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian pula di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.
supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sidang Jumat yang berbahagia, di samping apa yang telah diuraikan di atas, yaitu adanya persatuan yang harus kita pupuk terus sehingga terwujud suatu bangsa yang bersatu, kokoh dan kuat, maka banyak pula pelajaran yang harus kita petik dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini, khususnya bagi umat Islam. Pelajaran yang sangat berharga itu adalah yang pertama, memajukan dalam bidang pendidikan. Pendidikan bagi umat Islam adalah suatu keharusan yang tak boleh diabaikan, sebab dengan pendidikan itu kebodohan dapat disingkirkan. Tersingkirnya kebodohan bagi suatu bangsa itu adalah suatu pertanda akan majunya bangsa itu di dalam segala bidang. Lebih-lebih lagi, sekarang negara kita sedang gencar-gencarnya membangun yang sangat membutuhkan tenaga terampil, ahli, dan terdidik sesuai bidangnya. Maka siapa lagi yang akan menangani pembangunan yang kita laksanakan ini kalau bukan umat Islam, di mana sebagian terbesar bangsa Indonesia adalah umat Islam. Dan lagi apabila kita perhatikan, maka banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menganjurkan umatnya agar niat menuntut ilmu. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang bersumber dari Anas dan diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Baihaqi. Thalabul ilmi faridhatun 'alal kulli muslimin wal muslimat. Ya, artinya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslimat. Penguasaan ilmu bagi umat Islam dan khususnya umat Islam Indonesia, baik ilmu agama maupun ilmu umum, sudah barang tentu untuk menjadikan kita semakin disegani dan selalu diperhitungkan di dalam setiap gerakan pembangunan sekarang yang sedang digiatkan oleh pemerintah. Artinya pemerintah akan selalu mengajak kita untuk ikut serta menangani pembangunan dalam usaha mencapai negara yang adil dan makmur, aman dan tentram mereka kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, melihara dan mengembangkan kebudayaan nasional. Kedatangan Belanda di Indonesia selain untuk menjajah di dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, juga berusaha untuk mematikan kebudayaan Indonesia dan menggantikannya dengan kebudayaan asing yang bersumber dari Eropa. Sebetulnya kita bangsa Indonesia tidak anti terhadap kebudayaan asing, akan tapi karena kebudayaan kita yang sebagian besar mengandung nilai-nilai Islam dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, maka wajib dilestarikan. Karena kita yakin dengan kebudayaan kita sendiri ilah akhirnya pembangunan akan sukses dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, aktif dalam bidang sosial. Kita tidak dapat hidup sendirian, melainkan selalu hidup bersama berkelompok membentuk masyarakat. Sebagai orang yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, maka ia tidak boleh bodoh terhadap masalah-masalah sosial yang setiap saat bisa timbul karena keadaan, waktu, atau lingkungan. Khususnya bagi umat Islam, sudah seharusnya menjadi pelopor dalam menangani masalah-masalah sosial itu. Kita harus memikirkan anak-anak yang tidak dapat bersekolah, para pelajar yang drop out agar mereka bisa menikmati pendidikan sepenuh-penuhnya. Kita harus memikirkan nasib orang-orang miskin, para yatim piatu, dan lain sebagainya. Semuanya ini adalah tugas mulia yang harus dilaksanakan oleh segenap kaum muslimin sebagaimana perintah Allah di dalam firman-Nya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolongmu kaum dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang keempat, aktif mendukung politik pemerintah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kewajiban umat Islam dalam suatu negara adalah mentaati segala peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Artinya kita harus ikut mendukung dan menyumbangkan tenaga maupun pemikiran demi suksesnya politik pemerintah yang pada hakikatnya
adalah amanat rakyat yang dituangkan di dalam GBHN yang telah ditetapkan wakil-wakil rakyat di dalam MPR. Allah telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu wa rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil almi di antara kamu. An-Nisa ayat 59. Sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah hikmah kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang kita kenal sebagai permulaan dari kesadaran bangsa Indonesia atau bersatu melawan penjajah melalui bidang pendidikan dengan meningkatkan daya intelektual bangsa Indonesia. Semoga dengan menghayati Hari Kebangkitan Nasional yang bertitik tolak dari kelahiran Budi Utomo ini, kita umat Islam dapat meningkatkan perannya di dalam menangani semua kegiatan pembangunan negara, sehingga benar-benar negara kita menjadi baladun thayyibun wa rabbun ghafur, yaitu sebuah negara yang subur makmur, aman dan tentram serta adil, merata kepada seluruh masyarakat dengan limpahan ridho Allah. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu wa bi qawlihi yahtadil murtadun wa idha quril qur'anu fastabi'una lahu wa anshitul alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fihi ma ataka Allahul daral akhirata wa la tansa nasibaka minal dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghil fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamda katsiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah muta'ali anil musyarakati wal musyakalati lisairil bashar wa ashhadu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu nabiyul mu'tabar wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu nabiyhi qadima wa amarana bidzalika irsyada alana wa ta'lima wa qala ta'ala wa la yazal qaila ilama inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallallahu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu anil arba'atil hunna sadatil khufat. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u qaribun mujibul adata wa qadhil hajat wa ghafirul dhunabi wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansur syal muslimina wal sakiral muwahidin. Allahumma ahlikal kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'alidin. Amin ya mujibas sayyi'atin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibdallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha
العظيم يذكركم واشكره على لغم يرزقكم واسأله من فضله يعظكم سبحانه وتعالى عالم وأجل وعاذ الغفور الرحيم. الحمد لله.